Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan dan seizin Tuhan sajalah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Mengalahkan Kebiasaan Buruk. Ayat intinya diambil dari 1 Timotius 5 ayat yang ke-22. Jagalah kemurnian dirimu. Keterangannya, mengetahui apa yang membangun kemurnian pikiran, jiwa, dan tubuh adalah suatu bagian penting dalam pendidikan. Bila kemurnian tabiat berkurang, bila dosa sudah menjadi sebagian dari tabiat, ia sudah memiliki suatu kuasa yang jahat yang sama dengan segelas minuman keras yang beracun. Kuasa pengendalian diri dan pertimbangan yang terlanjur oleh perbuatan-perbuatan yang merusak tubuh seluruhnya. Dan kalau perbuatan-perbuatan berdosa ini diteruskan, maka otak dilemahkan dan menjadi sakit serta kehilangan keseimbangannya. Orang-orang demikian mendatangkan kutuk bagi diri mereka sendiri dan bagi semua orang yang mempunyai suatu hubungan dengan mereka. Kebiasaan-kebiasaan buruk lebih mudah dibentuk daripada kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lebih sulit untuk dikalahkan. Kerusakan hati yang biasa dianggap bukti yang sangat nyata bahwa ia tidak perlu banyak bekerjanya untuk dapat merosotkan akhlak orang muda, merusak pendapat-pendapat moral dan tabiat agama mereka, daripada untuk mencangkokkan kepada tabiat mereka kebiasaan-kebiasaan benar dan kebenaran mereka yang tabah, murni, dan baik. Pemanjaan diri, cinta akan kepelesiran, perseteruan, kecongkakan, meninggikan diri, kecemburuan, iri hati dengan sendirinya akan segera bertumbuh tanpa melihat contoh dan pengajaran. Dalam keadaan kita sekarang yang sudah jatuh, semua yang diperlukan ialah menyerahkan pikiran dan tabiat kepada kecenderungan-kecenderungannya yang biasa. Dalam dunia alam yang biasa memerlukan suatu ladang yang tidak ditanami, maka engkau akan melihat ladang itu dipenuhi dengan unak dan duri. Tetapi kalau ladang itu ditaburi benih yang berharga atau kembang yang indah, maka perlu dipelihara dan dirawat terus-menerus. Sekarang kami sodorkan di hadapanmu pentingnya menolak kejahatan dengan tetap. Seisi sorga menaruh perhatian pada pria dan wanita yang sangat dihargai Allah, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal mati untuk menebus mereka. Kemudian apabila manusia menjadi buntu oleh nafsu mereka yang merendahkan martabat sendiri, tenggelam dalam kejahatan, sungguh suatu pemandangan yang tidak baik di mata Allah. Manusia tidak dapat menentukan kelak ia akan menjadi apa. Melalui rahmat Kristus ia sanggup berkecimpung dalam kemajuan mental secara tetap. Biarlah terang kebenaran bercahaya di dalam pikirannya dan kasih Allah meresap ke dalam hatinya, serta melalui anugerah Kristus yang telah mati, ia dapat menjadi manusia yang berkuasa, seorang anak dunia tetapi waris hidup yang kekal. Mengalahkan kebiasaan yang buruk. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menegaskan bagi kita umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Dalam perjuangan iman, dalam bergumul terhadap dosa kesayangan kita secara pribadi, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa untuk melakukan dosa pelanggaran itu tidak perlu dipelajari. Itu akan secara otomatis akan langsung dibuat tanpa melihat contoh dan teladan untuk melakukannya. Untuk itu, marilah kita menyerahkan hati, pemikiran kita, pertimbangan kita dalam kendali kuasa Roh Suci Tuhan. Dan sebagaimana tanaman, sebagaimana bunga yang ketika ditanam harus dirawat, harus dijaga dan dibersihkan, demikianlah pemikiran dan tabiat yang baik itu
harus dijaga, dipelihara, dan ditumbuh kembangkan semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas kemurahan Tuhan bagi kami. Kami telah merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kehidupan kami yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa agar dengan pertolongan Tuhan kami bisa mendapatkan karunia roh hujan akhir. Kami bisa menerima karunia-karunia rohani yang akan memperlengkapi kami dengan kuat kuasa sorga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu ya Tuhan, buah-buah roh bisa hidup nyata dalam kehidupan kami dan kami bisa siap menerima meterai Allah yang hidup. Sehingga dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, kami dapat terus mengandalkan Engkau dan kami bisa menang karena Engkaulah yang menyanggupkan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikanlah umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semuanya bisa menggunakan semaksimal mungkin apapun yang Kau titipkan bagi kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.